Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nandira Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian isi buku serta perbandingan bagian-bagian buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, yang pertama itu bagian-bagian buku. Ada sampul buku. Sampul buku ada terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada sampul depan, punggung buku, dan sampul belakang. Nah, di sampul depan ini terdapat judul buku dan nama penulisnya. Sedangkan di punggung buku juga ada judul buku, nama penulis, dan penerbitnya. Nah, yang di belakang ini biasanya terdapat sinopsis buku dan kode batang yang sudah ber-ISBN. Nah, selanjutnya yaitu halaman hak cipta. Yang pertama itu ada pembuat buku, informasi tentang penerbit, dan informasi tentang hak cipta. Nah, pembuat buku biasanya itu ada penulis, ilustrator, editor, desainer, dan anggota tim yang bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Nah, selanjutnya ada informasi tentang penerbit. Informasi tentang penerbit biasanya terdapat alamat penerbit tersebut. Selanjutnya ada informasi tentang hak cipta. Informasi tentang hak cipta dalam buku. Nah, di sini juga ada. Selanjutnya yaitu daftar isi. Contohnya seperti ini. Ya, itu adalah daftar isi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada halaman penutup. Halaman penutup biasanya terdapat referensi, glosarium, serta biodata pembuat buku tersebut. Nah, ini contoh dari referensi atau daftar pustaka dan biodata penulis. Dan contoh glosarium yaitu seperti ini. Nah, itu dia bagian-bagian yang terdapat dalam buku. Ya, ada bagian sampul buku, halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman penutup. Selanjutnya yaitu perbandingan bagian buku dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum membandingkan, mari kita mengetahui makna dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, buku fiksi biasanya buku yang berisi tentang cerita yang sifatnya imajinatif. Contohnya yaitu buku novel dan kumpulan cerita. Nah, sedangkan buku non-fiksi ini yang berisi tentang kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Nah, menggunakan pengamatan dan biodata dalam proses pembuatannya. Contohnya itu ada buku biografi dan buku literatur lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, yang pertama dari buku fiksi yaitu yang pertama bersifat imajinatif, yang kedua kebenarannya yang relatif, yang ketiga menggunakan bahasa konotatif, yang keempat tidak memiliki sistem baku. Nah, untuk ciri-ciri buku non-fiksi, yang pertama bahasanya itu formal, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga menggunakan bahasa denotatif, nah yang keempat memberikan ide baru dari pengembangan ide sebelumnya. Nah, jadi apa sih perbandingan antara bagian-bagian buku fiksi dan buku non-fiksi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.